Yang kami hormati Bapak Rizky Derbuana SPD selaku Kepala UPTD SMP Negeri Depok. Yang kami hormati Bapak Budi Prasojo MPD selaku pengajar praktik dari CGP kita Ibu Lina Hasanah. Kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Depok yang telah meluangkan waktunya di hari yang panas ini untuk hadir dalam kegiatan pendampingan individu, isi dan prakasa perubahan, dan tidak lupa yang kami sayangi Ibu Lina Hasanah sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 5 Depok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali mengikuti kegiatan yang alhamdulillah sudah ketiga kalinya Bapak. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dalam mengikuti kegiatan yang sama, yaitu pendampingan individu dari calon guru penggerak. Nanti semoga datangnya Ibu Bapak belakangan ini menambah pengetahuan dan menambah barokah kita sebagai guru. Salawat dan salam semoga nanti tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita buka ini saya bacakan pantun dulu ya. Cakep. Iya. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Ini buat Bapak Budi ya. Kepada Bapak Budi kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang ini buat Ibu Bapak nih. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah datang. Silahkan dinikmati hidangannya sambil kita belajar. Ya, santai saja ya Bapak Ibu karena memang panas juga. Sebelum saya membacakan acara pada hari ini, kita terlebih dahulu membuka kegiatan ini agar kegiatan ini berjalan dengan berkah dan lancar. Mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga diskusi visi dan prakarsa perubahan, yang keempat penguatan oleh pengajar praktik, dan yang kelima adalah penutup. Baik, beranjak kita setelah pembukaan tadi ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Yang pertama dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 5 Depok kepada Bapak Susit Derbuana SPD, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Budi, beliau dan Bapak Budi Prasojo selaku pengajar praktek. Bapak ini Lina ya, karena memang ini ada 3 orang Pak. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru yang anggota-anggotanya mensupport temannya dari hari ini Pak. Mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan amal ibadah yang dilakukan kita Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita syukur kita banyak akan Allah Ta'ala atas rahmat hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan
Ya, mudah-mudahan nanti dengan diajar oleh Pak Budi sebagai pengajar, pembimbing sekalian dalam kegiatan TGP ini sampai selesai Pak ya, sampai tuntas sehingga berhak menyandang lulusan dari TGP angkatan 10. Ya, kalau lihat ke belakang banyak juga yang mundur gitu kan. Mudah-mudahan Bu Ina terus semangat, Bu Bibi juga, Bu Feby juga bisa juga mengikuti pendahulunya yaitu Bu Aminah. Ya, nah sekarang itu jadi pengajar juga ya, untuk Bu Bibi. Ya. Nah itu pesan moderator kepada Bu Ina, semoga sukses sampai kepada apa yang diharapkan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali saya bermaaf bila ada sesuatu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Insinyur Buana yang telah memberikan, sebenarnya sangat mensupport ya kami di sini sebagai calon gubernur berat. Betul sekali bahwa sebenarnya tugasnya lumayan berat karena kita membagi dengan tugas-tugas di sekolah. Tapi alhamdulillah dengan support dari Bapak Kepala Sekolah dan dari teman-teman semua, kita ya maju terus meskipun dengan agak tersiap-siap juga nih. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Pak atas dukungannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak pengajar praktik kita, yaitu Bapak Budi Prasojo MPD. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 5 Depok, Bapak Kasih Buana MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang selalu saya banggakan, yang benar-benar menjadi guru hebat semuanya. Pada hari ini saya ditugaskan untuk mendampingi Ibu Lina untuk melaksanakan pendampingan individu yang kedua, di mana pada hari ini kegiatannya adalah untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang mungkin akan disampaikan untuk sekolah sebagai mungkin nanti sumber jika ada perubahan atau perbaikan visi yang akan datang. Kebetulan mungkin tahun depan kita memasuki tahun ajaran yang baru. Jadi mungkin kalau memang ada penyelesaian perbaikan bisa dimasukkan ke dalam visi sekolah tersebut. Jadi hari ini kita coba merangkum semua mimpi, semua cita-cita dari kita semua, dari guru-guru, dari warga sekolah semua. Tujuannya apa adalah untuk ujung-ujungnya yaitu untuk keberpihakan pada murid, ya, untuk menghasilkan ya murid yang nantinya ya akan membanggakan diri kita semua. Kita pada hari ini mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan tidak kurang. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi kita semua, terutama bagi CGP yang berasal dari SMP 5 Depok, sehingga nanti Ibu Lina sana SPD dapat menyelesaikan semua kegiatan PGP ini yang angkatan 10 sampai akhir. Mungkin nanti kita akan berlanjut pada barangkali pada bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan ya mengikuti rekan sejauh dan lebih dahulu itu Bu Aminah yang berasal dari SMP 5 Depok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dukungannya. Semoga kami semua Bunda dan teman-teman bisa lancar mengikuti kelas guru tunggal ini. Kebetulan sampai bulan Oktober lumayan masih lama. Semoga kita sehat dan kuat dan bisa menjalani. Dan semoga ibu-ibu, bapak-ibu di sini
kegiatan yang nanti masih ada lagi kegiatan seperti itu. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Saya tanya ya, Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kurang semangat silakan dikupas kacangnya, dimakan dulu. Gabungnya dimakan dulu ya semua. Terima kasih Pak. Siap, siap. Ya Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya kita mulai yang kegiatan inti kita yaitu pendampingan diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Lina Hasanah untuk membahas visi dan prakarsa perubahan. Yuk kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Lina Hasanah. Bu Lina gitu loh. Terima kasih Miss Pipi yang sudah membawakan acara dan mendukung kegiatan saudaranya. Kegiatan kita hari ini pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agak tremor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai nikmat yang sudah kita terima, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa hadir di tengah-tengah kegiatan kita hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan kita termasuk jamaahnya. Amin, amin, amin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala UPD SMP 5 Depok yang sudah menyempatkan diri memberikan sambutan. Yang terhormat kepada pengajar praktik saya Bapak Budi Prasojo MPD yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan teman-teman hebat dari SMP 5 Depok. Tepuk tangan dong buat kita semua. Akhirnya ini sudah yang ketiga kali kita hadir dalam pendampingan individu. Ini sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu kalau ikut tes CGP lulus 100% ini karena udah mateng materinya ya. Semangat ya yang muda-muda ini lanjutkan. Saya hari ini adalah sesuai dengan yang sesuai dengan tugas yang saya jalani, bahwa hari ini saya memimpin diskusi terkait tentang materi pendampingan individual visi dan prakarsa perubahan. Ya, saya selaku peserta CGP kelompok A1 angkatan 10. Ya, mudah-mudahan kita hari ini kita bikin kita bikin relax ya Bapak Ibu, jangan tegang, saya lagi tegang nih. Jadi kita bikin semuanya, kita bikin semangat, kita bikin ceria. Ya, ini adalah bapak pembimbing CGP saya yang kebetulan fasil saya itu adalah Bapak Suherman SAG MSI selaku fasilitator saya, beserta dengan Bapak Budi Prasojo MPD selaku pengajar praktik saya. Jadi saya di sini sudah tidak sendiri sebenarnya. Kebetulan di SMP 5 juga bertiga. Jadi kekuatannya insya Allah mudah-mudahan saling support, saling memberikan kekuatan. Betul yang sudah disampaikan sama Bu Pipi, sama Bu Febri. Memang butuh effort, butuh terkadang ada naik turun. Kadang kalau misalnya emang udah mentok tugas, aduh ini tugasnya RS harus diisi, semuanya harus dikomplit berapa nih materinya. Oh besok belum deh. Itu setiap malamnya kita alami. Jadi memang harus saling support. Terima kasih ya Bapak Ibu atas semua segalanya yang sudah diberikan kepada kami. Ini bukan hari yang pertama, akan ada hari-hari berikutnya yang kami butuhkan kehadiran Bapak Ibu untuk mendampingi berikutnya. Ya, amin. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur semua. Amin. Amin. Lanjut. Ya, kesepakatan diskusi kita hari ini yang pertama pastinya berpikiran terbuka. Jadi kita menggali mimpi ya Bapak Ibu, kita mimpi bareng-bareng. Mimpinya tapi jangan mimpi di awang-awang, nanti mimpinya
bagaimana proses mewujudkan mimpi tersebut. Yang kedua, berpartisipasi penuh. Jadi totalitas ya Bapak Ibu, nanti kalau saya tanya-tanya, punten ya, kalau misalnya itu mohon kesediaannya untuk mau memberikan inspirasinya. Yang ketiga, saling menghargai pastinya. Yang keempat, berdiskusi dengan gembira. Ini yang paling penting ya, kita lakukan dengan gembira dari hati ya. Sebelumnya kita mau biar semangat, tepuk semangat dulu yuk, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi tepuk semangatnya ini spesial kayaknya buat Pak Dadang, karena ada itunya. Nanti saya contohin ya. Begini, tepuk semangat. Dan. Berhubung Pak Dadang paling ganteng. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak mau ya? Biar semangat ya. Oke. Berdiri ya, biar Pak Dadang semangat. Ya, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Nanti kita lakuin di lapangan sama anak-anak biar lebih dadah ya. Oke. Nah, berikutnya ini ada lagi nih Pak pemanasan. Punten ya Ibu Guru PJOK. Saya mau ngajak Bapak Ibu senam. Jadi katanya di dalam badan yang sehat ya, di dalam jiwa yang sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita ini Saya kesana, situ kesana. mau olahraga biar lebih semangat lagi gitu maksudnya, biar kita sehat, jiwa kita sehat, pikiran kita sehat. Supaya apa? Supaya visi kita terwujud. Kalau kita nggak sehat, semuanya dibawa jadi masalah, visi nggak jadi terwujud, ya kan ya? Makanya kita sekarang bermimpi ya Bapak Ibu. Ayo kita mimpi. Bobo dulu dong. Enggak, ya kita nyata mimpinya. Ya, yuk berdiri lagi Bapak Ibu. Iya, kita ekspresi pakai jarak ya, karena ada lompat-lompatnya. Wow. Lompatnya sedikit. Ya, ini ada tutorialnya, kita lihat bersama senam untuk senam kesegaran Mr. Kopol. Tutorial kemarin. Oh, yang punya kelas. Maaf ya Bapak Ibu, iklan sebentar. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Pak Dadang soalnya ke sini. Ini direkam
Senangnya masih pending karena memang ada kendala teknis. Jadi aja dulu nih. Baik, mohon maaf ya. Di luar kendali saya, memang kebetulan terkadang kalau misalnya berkaitan dengan teknologi ada sesuatu hal yang nggak bisa diprediksi muncul. Biasanya. Jadi gini deh, selanjutnya nih, kan kita mau bikin visi. Visi itu sebagian besarnya itu adalah mimpi. Dulu saat kita masih kecil suka ditanya sama tetangga, sama orang tua, sama orang terdekat, kamu nanti kalau besar cita-citanya mau apa? Ya kan ya? Sama Ria Ernest nanya sama Susan mau jadi dokter, ya kan ya? Nah sekarang coba saya mau tahu cita-cita bapak ibu waktu kecil kira-kira masih sama nggak sama yang sekarang? Boleh? Sri cita-citanya apa? Baik, terima kasih Ibu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat mengingatkan pada saya, Bu Lina. Waktu saya SD kelas 6, ditanya oleh guru saya, Bu Lina. Tanya satu-satu ya sebelum pulang. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Pas saat saya ditanya, saya menjawab, Pak, saya mau jadi guru. Oh, ternyata Masya Allah, kata guru saya begini, ya kamu cocok jadi guru. Gitu, Bu Lina. Ternyata itu saya tercapai jadi guru walaupun dalam liku-liku gitu. Itu ya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang lain ada yang mau berbagi cita-cita waktu kecilnya sama nggak sama yang sekarang? Ayo siapa? Boleh dibagi cita-citanya? Cita. Ayo siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sedikit ya. Jadi waktu kecil itu saya ceritanya di sekolah itu walaupun teman-teman saya dari satu kampung, tapi saya itu paling muda gitu. Dan kebetulan teman saya itu kan di sana dulu nggak ada TK ya. Langsung SD. Iya, langsung SD. Nah, terus kan banyak yang nggak bisa tuh. Jadi saya inisiatif gitu, pura-pura jadi guru gitu. Jadi memang senangku sejujurnya gitu. Jadi memang senang ngajarin teman-teman gitu. Ternyata memang luar biasa. Ketika kita berbagi dengan yang lain, apa yang kita punya itu kita makin terasa. Jadi pas pulangan tuh saya nggak harus ngapalin lagi karena saya pengulangannya pas ngajarin teman-teman gitu. Hebat. Ya, Pak Dadang, boleh berbagi cita-cita. Ayo Pak Dadang. Boleh nak. Dulu saya bukan cita-cita jadi guru. Saya cita-cita jadi dokter, jadi tentara, pokoknya jadi penerbang. Ya, tiba-tiba saya jadi guru. Karena ternyata jadi guru itu paling hebat. Guru bisa menciptakan orang dari penerbang, bisa menciptakan jadi dokter, tapi dokter tidak bisa menciptakan. Super sekali Pak Dadang. Oke, sudah siap. Terima kasih Miss Pipi dan Bu Gari bantuannya. Oke, berdiri Bapak Ibu. Jadi senang ya.
Ya sudah tetap, sudah tetap semangat selama mencicipi juga supaya tidak ngantuk. Habis Karena senang udah agak tulisan. wah, langsung turun nih lagi. Ya, ini kegiatan kita hari ini memiliki tujuan, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita tuh punya harapan murid yang bagaimana yang kita inginkan ke depannya. Ya, jadi ini tujuan kita hari ini. Berikutnya, saya mau baca puisi. Izinkan ya Bapak Ibu, terutama guru bahasa Indonesia, mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan. Puisinya berjudul Aku Melihat Indonesia, ciptaan Insinyur Soekarno. Bentar ya Bapak Ibu, nggak usah pakai. Jikalau aku berdiri di pantai meriah, aku mendengar lautan India bergelora, membating di pantai meriah. Aku membangun lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang dalam padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terkutuk menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung terkutuk. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Indonesia. Jadi dari puisi yang sudah diciptakan
dalam banget ya. Kira-kira dari Bapak Ibu terlintas apa Pak Bu dari puisi yang sudah disampaikan tadi saat saya deklamasikan, apa yang tersirat ketika Bapak Ibu mendengarkan puisi tersebut? Adakah yang ingin menyampaikan? Baik, setelah tadi mendengarkan puisi karangan Insinyur Soekarno, terlintas di pikiran saya bahwa mengingatkan kepada kita itu punya negeri yang begitu kaya, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita kekayaan sumber daya alamnya. Ya. Tadi kan disebutkan gunung yang begitu banyak, belum lagi kekayaan seni yang kita miliki, macam-macam tarian, kemudian bahasa daerah. Dan ini mengingatkan kita bahwa jangan lupa kita selalu bersyukur dan bangga menjadi anak bangsa Indonesia. Setuju, Mbak Eri, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Eri. Ini sebagai saja kita sesuai apa yang akan disampaikan, kita harus bersyukur. Indah banget ya, Indonesia itu semuanya kalau dari semuanya udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada lagi? Wah, tadi luar biasa. Saya terhanyut dan larut ketika mendengar puisi ini. Luar biasa, melihat keren banget baca puisinya. Setelah mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Bu Lina, di sini saya merasa bahwa dengan keanekaragaman Indonesia yang begitu luar biasa, tidak lagi ada kata aku dan kamu, tetapi ada kita sebagai satu Indonesia. Satu Indonesia. Ini udah salut jiwa nasionalismenya, udah semangat berkorban. Ini ibu kita Ibu. Terima kasih Bu Lina. Ya, setelah tadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi mendengar menyimak puisi yang dibacakan oleh Bu Lina karya Insinyur Soekarno, kemudian juga dengan pengalaman saya sendiri ya, ketika di Arab sana ya, mungkin teman-teman yang sudah berangkat haji atau umroh akan merasakan bahwa Indonesia ini ibarat serpihan surga. Karena dengan di Indonesia kita dengan segala kenikmatan, keindahan, kebersamaan, kita merasa sangat bersyukur memiliki Indonesia. Ya, seperti itu yang saya rasakan, mungkin teman-teman juga akan sama. Indonesia ini ibarat serpihan surga, Masya Allah, begitu nikmatnya kita di Indonesia. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, mari kita bersyukur dengan memiliki Indonesia, dengan berbagai keindahannya, keragamannya, mudah-mudahan bisa bersatu untuk mewujudkan cita-cita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembacaan puisi tadi memang sudah diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Jadi luar biasa. Ini dari inspirasi Bapak Ibu, setuju banget. Jadi Insinyur Soekarno itu dia sebagai seorang pemimpin sudah memiliki visi, cita-cita nasionalisme, ya. Semangat nasionalisme, persatuan, kemajuan bangsa. Jadi kalau kita korelasikan dengan kita sebagai guru, kita harus punya rasa, jiwa, menyemangati, menggerakkan, berkolaborasi. Itu kunci kita untuk mewujudkan sebuah visi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini pengertian visi secara khusus agar kita nanti ketika menentukan visi, kita tahu bahwa visi itu adalah serangkaian harapan, mimpi atau cita-cita pribadi atau suatu organisasi atau kita sebagai sekolah yang berusaha diwujudkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi nanti Bapak Ibu kita bikin visinya sesuai yang sama kita yang pengen diinginkan. Jadi jangan ngawang-ngawang. Katanya kalau bermimpi ngawang-ngawang gak boleh ya memang. Kan harus diwujudkan. Kalau mimpi ngawang-ngawang saya maunya jadi Doraemon aja. Enak, jadi apa-apa ada, ya kan ya? Tapi kan gak boleh. Kita sebagai seorang muslim harus bisa mewujudkan misi walaupun dengan proses pastinya. Prosesnya bagaimana ya? Kolaborasi ya. Oke, selanjutnya adalah melengkapi kalimat rupa. Ya, pakai kelas poin lagi ya Bapak Ibu. Boleh nggak pinjam handphonenya dipakai? Masuknya kelas poin APP.
bisa. Kelas poin APP nanti kodenya 72143. Kelas poin double S POINT nanti kalau disuruh dimasukin kode 72143. Jangan lupa dikasih nama 72143. Namanya Dadang. 72143. Oh ada, udah bisa ya? Bisa. Oke. Cerdas dan berkarakter. Ini pertanyaannya. Kita memimpikan murid-murid. Berarti mimpi dulu ya Bu, murid-muridnya mau yang bagaimana nih? Cerdas berkarakter, punya semangat. Bu Vina, punya semangat, iya betul. Setuju ya punya semangat? Semangat. Memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak mulia, betul Budi, setuju. Kalau adab nomor 1, cerdas tuh nanti ya belakangan ya. Yang penting kan adab dulu ya. Cerdas nggak pakai adab bisa nggak? Maksudnya bisa sih, tapi bisa ritual. Oke, murid yang punya daya juang dan berkarakter cocok nih sama Bu Bekti. Berkarakter dan berbudi luhur cocok Wati. Semangat, cerdas, akhlak mulia, bagus Bu Sri Margawati UFM. Ya, bagus banget ini. Ini karakter-karakter yang kita impikan. Sebenarnya kalau misalnya berkarakter unggul, Malik siapa ya Malik? Namanya Malik. Oh, ya. Berkarakter unggul. Ayo kita mimpi biarnya sesuai kayak gini. Iya, setuju. Ini berpotensi Bu Dewi. Terima kasih Bu. Sesuai sama Bu Dewi harus punya potensi ya Bu Dewi ya. Mana sih Bu Dewi? Oke. Berakhlak mulia, cerdas, berkarakter dan kreatif. Wah ini langsung diisi pola luar biasa. Di luar udah biasa. Ya, ini dari kita semuanya berarti kita memiliki mimpi bahwa murid yang kita inginkan adalah sesuai hampir dengan rata-rata profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Yang pertama akhlak dulu. Ya setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita boleh lanjut ke kalimat rumpaan kedua. Kita percaya bahwa murid-murid adalah murid-murid adalah kalau yang sekarang saya mau nanya langsung ya boleh ya, nggak pakai tulisan. Kalau pakai tulisan itu kurang semangat ya, semangat. Yang belum ngomong dia, yang belakang Bu Siti Hayati. Kita memimpikan murid-murid yang gitu ya Bu Siti ya. Murid-murid yang cerdas dan pastinya harus memiliki karakter yang baik. Iya, kita percaya bahwa murid-murid kita pasti memiliki potensi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Oke, betul ya Bapak Ibu? Oke, bagus Bu Siti Hayati. Ini jawaban
kalau murid-murid itu unik. Unik, apanya yang unik Bu Oh, Feby? keseluruhan. Secara keseluruhan. Sesuatu. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi emang kalau kita awet muda jadi guru, ya nggak sih? Karena memang anak itu unik dengan segala masalahnya, dengan segala keceriaannya. Ya, itu kan ya karakter. Bukan, jadi mana? Anak-anak itu mempunyai keunikan masing-masing atau kecerdasan masing-masing. Oke, unik, cerdas, beda-beda kan ya? Ya. Mungkin kalau misalnya yang satu sudah unik, seni, Misalkan. unggul di seni misalnya, atau yang satunya lagi unggul di yang lainnya, ya. Betul. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Ini luar biasa ini diskusi kita hari ini. Udah pada pinter-pinter. Lanjut, ya Allah. Mohon maaf pertanyaan. Yang ketiga ya Bapak Ibu, pakai diskusi aja ya. Mohon maaf. Kalau bisa dulu enak, kalau bisa dulu sambil kunyah-kunyah boleh. Yang ketiga pertanyaannya. Jadi kalau yang visi kita sekarang mau terapin, kita mimpi aja Bapak Ibu, gak usah yang apa ya, susah ya ngomongnya. Apa sih kalau yang dibuat dari kebiasaan box? Apa dia Out of the box. Saya kan sering mengikuti pertandingan sepak bola tuh. Ya, biasanya kalau udah keluar dari kotak penalti itu. Oke. Gila, saya dicek bahasa Inggrisnya. Apa bagus? Ternyata bagus. Salah saya. Ntar saya belajar lagi ya Pak Dadang. Out of the box. Kasih. Aja masih dirasakan. Yang ketiga adalah yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah nih kita mau mengutamakan apa? Yang belum kayaknya ada teman saya ini punya nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita ya untuk anak-anak tentunya sebagai guru inginnya mengedepankan anak-anak ini memiliki perilaku yang baik, ya, sopan, santun, gitu. Kemudian kebersamaan, ya, betul itu mungkin yang ingin kita utamakan. Oke, sopan santun, kebersamaan, ya Bu. Ya. Jadi memang benar-benar harus kita jadikan budaya positif nih. Ya kan, kalau misalnya visi cuma hanya di lisan tapi tidak dilaksanakan, cuma dipajang doang, cuma visi ya udah sih visi kita itu udah, tapi nggak dilaksanain, itu hanya mimpi. Makanya kita dari yang visi kita udah buat, kita wujudkan. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Iya. Ya, setuju. Terima kasih Bu Nani. Ada lagi yang mau menyampaikan? Di sekolah kita mau mengutamakan apa nih? Ayo, Bu. Oke, Ibu senior kita. Ibu Bekti. Makasih. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama kedisiplinan, disiplin belajarnya, disiplin berpakaiannya dan lain sebagainya. Insyaallah. Kemudian kemandirian. Mandiri, Iya. mandiri. Ya,
mandiri dalam melakukan menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian juga bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab atas dia sebagai pelajar. Gitu. Jadi intinya adalah karakter. Kembali lagi ke Iya, karakter. kembali ke karakter. Setuju. Karena tidak ada anak yang cerdas, anak yang pandai tanpa karakter yang baik. Setuju banget. Tepuk Iya. tangan dulu buat kita semua. Oke, jadi Bapak Ibu dari karakter kan disiplin tadi yang disampaikan ya, mandiri, semuanya itu kalau misalnya kita mau mewujudkan harus muncul dari hati anak-anak sendiri. Jangan kita yang memaksa. Kalau nanti muncul dari mereka, nanti mereka akan komitmen sendiri. Maka terjadilah budaya positif. Itu yang nanti kita inginkan. Semuanya berpihak pada murid. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul. Murid di sekolah kita sadar betul. Siapa ya yang belum? Oke, Mbak Ning, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lena. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa. Oke, siap. Tahu ya dia sebagai siswa tugasnya. Sehingga diharapkan mereka bisa melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan akhirnya nanti memperoleh hasil yang baik pula, baik dilihat dari sisi akademik maupun non akademiknya. Jadi dia bisa tanggung jawab ya Mbak Ning ya. Dia tahu tugasnya dia itu sebagai apa. Kalau dia sudah tahu dia bisa bertanggung jawab karena memang dari hati jatuhnya, bukan dari paksaan kita sebagai guru. Ya, ada lagi nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau mereka itu nantinya akan menjadi penerus kita. Setuju. Penerus yang nantinya Indonesia di tangan mereka. Oke, betul. Wah, ini. Cuma kita sebagai guru emang harus mengalahkan presiden dulu. Oke, ini guru IPS banget nih, ya kan? Benar kan ya? Jadi dia pengen cari penerus bangsa, nasionalis banget. Bagus ya kata-katanya semuanya. Pokoknya mengandung semangat, iya, titisan senunung katanya. Kita lanjut pertanyaan kelima. Kita warga di sekolah yakin untuk apa nih? Kalau saya tadi sudah mau bertanggung jawab, setelah itu seluruh warga sekolah yakin. Yakinnya mau ngapain? Kan kita udah mimpi tuh, udah tahu anaknya mau diapain. Nah, habis itu kita yakin nih semuanya mau ngapain. Ada nggak yang mau disampaikan? Bu Rumi? Kita warga sekolah ini yakin untuk meningkatkan apa yang belum baik, kemudian mempertahankan yang sudah baik, dan juga untuk menjalin kerjasama, komunikasi, serta saling mendukung. Wah, cakep. Ya, bener banget. Komunikasi ya Bu Rumi ya, terutama guru bahasa Indonesia ya. Jadi jatuhnya kita sadar dan yakin penting untuk kita saling bekerja sama mewujudkan semuanya melalui apa? Komunikasi. Jadi semuanya searah, satu visi kita wujudkan. Terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham. Kita sama semua warga sekolah paham bahwa apa ya yang belum? Bu Suci, anak-anak. Bu Dewi, habis ini. Kita sebagai warga sekolah Ya, paham. Kalau siswa itu bisa dan sudah mendapatkan pelajaran atau materi yang diberikan, baik itu yang
akademik. Oke. Maupun yang non akademik. Wah, sesuai juga nih guru berprestasi. Sesuai. Jadi dia tahu mana yang unggul akademisnya, apa non akademisnya gitu ya. Jadi dia sadar, bisa paham yang mana keunggulan dari murid. Ya, Bu Lili punten. Kita warga sekolah paham. Insya Allah anak-anak dan pendidik sekolah itu pengen mendapatkan materi dalam apa akademik ya. Oke. Untuk meningkatkan ilmunya. Jadi paham materi yang kita sampaikan, Yeah. terutama matematika ya Bu Win ya. Oke, siap, setuju. Luar biasa kakak saya ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari kalimat rumpang yang sudah kita lengkapi bersama, ini kita nggak cuma hanya mimpi. Mungkin nanti di tahun ajaran baru kita terapkan visi, kita syiarkan melalui apa? Melalui pertemuan dengan orang tua. Jadi kalau misalnya kita guru pengennya begini, tapi kalau tidak disupport oleh orang tua, tidak mungkin bisa terwujud. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, mudah-mudahan betul. Selanjutnya, ini adalah yang pertama modul 1.1 yang saya dapatkan dari materi CGP. Jadi materi CGP yang 1.1 ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau itu adalah termasuk salah satu yang pemahamannya masih kita pakai atau kita gunakan karena memang sesuai dengan yang kita jalankan sekarang. Ya, salah satu yang saya ingat dari beliau adalah yang pertama nih Ingarso Supodo. Itu tuh kita sebagai guru harus memberikan teladan dulu. Karena kalau misalnya murid tidak ada gambaran harus gimana, dia terkadang harus mencari jati diri. Nah, mencari jati diri di luar dari yang mereka pahami malah jadi belok. Harusnya dari mana dia mendapatkan contoh? Dari gurunya masing-masing. Jadi sebagai seorang teladan. Itu di depan. Yang kedua adalah Ikmadya Mahmud Karso. Di tengah. Ngapain guru di tengah? Terus memberikan semangat. Jadi kalau misalnya ada siswa yang buang sampah, jangan lelah, tetap aja dikasih tahu. Emang tugasnya kan kita ya udah wayahna masih perlu dikasih tahu. Ya, jadi di tengah terus saja memberikan semangat. Tadi di depan, di tengah terus, jangan dilepas. Terakhir adalah Tutpuri Handayani. Jadi di belakang tugas kita adalah mendorong siswa untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang sempurna, sesuai dengan Bapak Ibu impikan tadi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang saya ingin terapkan, maksudnya dari intisari filosofi KKBI, salah satunya itu. Terus yang mengulik itu kita sebagai guru kalau di dalam kehidupan nyata sama halnya sebagai seorang petani. Petani itu kalau misalnya mau menanam, tumbuhnya padi atau yang lain? Padi kan? Karena kita nanamnya padi, nggak mungkin kan akan tumbuh yang lain. Sama halnya kita sebagai guru tahu bahwa anak itu punya kodrat. Jadi kalau kodratnya dia sebagai unggul di bidang seni yang tadi disampaikan Bu Tafi, ya udah jangan dipaksa dia untuk pandai di bidang matematika. Jangan dipaksa. Kita harus terus menuntun. Ya, tugasnya petani itu apa sih? Menyiram, merawat, memberi pupuk, ya kan? Kalau ada yang tumbuh di pinggir-pinggirnya diapain? Disiangin, dibersihin kan, biar nggak ganggu kan ya. Jadi itu diambil-ambilin, disingkir-singkirin. Itu Bu tugasnya guru saya yang saya tahu ya. Dari filosofi KHD, benar nggak? Setuju nggak sih Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi yang akhirnya saya bisa terapkan dalam pelajaran saya, nggak bisa menuntut Bu, tuntun aja. Kalau emang dia nggak bisa ya udah tuntun aja sampai dia mampu dengan sendirinya. Jadi jangan memaksa. Oke, dari pemikiran KHD itu. Nah, kita mengurus
biasa terapkan dalam P5, beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, ini harus terwujud secara holistik, secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada satu yang ketinggalan, belum utuh tuh berarti dia sebagai murid. Ya, itu dia ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, ini visi SMP 5. Kita tepuk yuk. Ya, masih ingat ya. Tepuk visi 5. Religius, unggul, literat, berwawasan lingkungan. Bagus banget ini visi kita. Sebenarnya visi yang SMP 5 itu udah luar biasa. Karena memang sebelum saya belajar ini, kita di SMP 5 bikin visinya kan bareng-bareng ya. Iya, jadi kan memang udah sesuai ya, udah cakep banget. Jadi cakep dah pokoknya. Jadi menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita udah selaras belum sih sama cita-cita yang untuk murid, berpihak belum sih sama murid? Siapa yang mau? Oke, padanya. Ya, terima kasih Bu Lina. Dari visi yang sudah dibuat oleh SMP 5, di sini sudah selaraskah dengan cita-cita untuk murid kita? Kalau menurut saya, karena memang dulu tim yang termasuk timnya bersama-sama kita membuat. Yang pertama adalah memang sudah mencakup religius ini juga sudah dapat pembiasan-pembiasan yang kita lakukan ke siswa juga sudah kita terapkan dan nyatanya juga sudah ada. Ya. Dimulai dari yang religius sudah pembiasaan seperti tadarus, terus kalau pagi-pagi apa namanya itu? Ya, terus sholat Jumat berjamaah, baik sholat Jumat, duha dan sebagainya. Itu yang religius sudah kita terapkan dan tentunya cita-cita kita adalah mereka setelah keluar dari sini terus gitu melanjutkan. Kemudian yang kedua adalah unggul ya. Unggul dalam hal ini kita juga sudah banyak siswa-siswa kita yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Juara OSN, juara FLSN juga sudah. Artinya bahwa visi dari sekolah kita itu sudah selaras dengan kita. Kemudian yang ketiga literat ya. Literat juga sudah kita dengan buku-buku yang Bu Rumi oleh Bu Rumi ya. Sudah siswa kita bahkan sudah ada yang mampu menulis Bu Rumi ya. Kan luar biasa kan? Yang sudah jadi selaras ya. Kemudian juga yang untuk literat ini mungkin beberapa bulan yang lalu saya didatangi dari Kemendikbud ya, dari Kemendikbud. Kebetulan Pak Gesit nggak ada, saya yang menghadapi. Di sana mereka datang ingin mengetahui kok di rapot pendidikan SMP 5 paling bagus ya gitu di Kota Depok gitu kan. Nah, nggak ada merahnya, makanya mereka datang. Mereka datang pengen tahu ada yang mau membuat menulis gitu ya. Nah, terus mereka juga tanya ke saya, apa sih yang membuat literat di SMP 5 itu bagus? Saya jelasin bahwa di SMP 5 itu Bu Rumi ada Sabatra ya. Saya jelasin, kemudian buku-bukunya yang dipajang juga saya sudah perlihatkan ini loh bahwa kita sudah menjalankan yang literat. Kemudian yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Mereka lihat langsung, oh di SMP 5 teduh, adem dan sebagainya gitu. Makanya mereka sempat betah keliling di sekolah. Iya. Artinya bahwa visi dari SMP Negeri 5 Depok ini sudah selaras dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Desa. Luar biasa, itu udah disimpulin banget. Dari masing-masing visi 4 komponen itu memang kita sudah terapkan ya Bapak Ibu. Kita sudah berharap itu akan membudaya dan berlanjut. Jadi tidak hanya dia di sekolah, tapi berlanjut terus sampai kehidupan kenyataannya.
Ya, berarti itu dari yang percakapan Pak Dadang sampaikan, kita bisa merujuk tuh jadi sekolah percontohan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya itu kan nggak buatan, toh itu kan rapot emang beneran nyata, nggak bisa disetting dan hasilnya memang bagus. Kalau kita bisa terus lanjut tingkatkan potensi kita, terutama memang ikon kita literasi itu bisa berlanjut jadi sekolah percontohan. Oke, silakan Bu Haji Sri. Iya, Waalaikumsalam. Baik, saya ulang. Terima kasih. Saya menanggapi yang disampaikan Pak Dadang. Ya, kita semua mengakui ya, semua yang sudah kita lakukan di SMP Negeri 5 Depok. Kebetulan kemarin MGMP Bahasa Indonesia Kota Depok mengadakan studi banding. Mungkin waktu itu sudah disampaikan oleh Bu Is ya. Ya, namun sekarang karena suasananya dengan Ibu Lina, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, boleh. Ternyata setelah kita keluar dari istana kita ini, ya, ternyata saya menemukan yang lain di tempat lain. Wow. Itu Bu. Ya. Berarti di tempat lain yang ternyata, wow, saya begitu bisa kita adopsi ya Bu Lina. Oh, betul. Ya. Jadi kita tidak puas dengan yang kita peroleh. Oke, siap Bu. Ya, siap ya. Yang kita adopsi bisa seperti ini. Mereka itu satu pacaran hari Senin, jadi tidak harus guru wali kelasnya jadi pembina pacaran. Anak-anak bisa kita suruh. Ya. Akan melatih keberanian berbuat, tapi tetap didampingi ya, mengalahkan akal materinya tetap ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi muncul tuh potensi muncul potensi mereka. Kemudian saat sholat duha mereka itu ada kesempatan ada pildacil mungkin di waktu-waktu yang bisa ya. Ya mungkin ada waktu khusus lah. Jadi ada pildacil di situ. Nah itu saya juga wow gitu ya. Langsung action itu mereka. Iya, kemudian juga ini di kelas 9 mereka itu punya tugas satu siswa itu membuat satu karya, apakah itu artikel ilmiah, iya artikel ilmiah atau cerpen, pokoknya menjadi tugas akhir di kelas 9. Kita udah ya Bu? Kita udah di kelas 9. Di kelas 9 kan bikin apa? Tugas akhirnya cerpen udah Bu. Oh maksudnya yang antologi bersama. Nah ini setiap kelas berbeda, dia itu boleh menentukan sendiri tema apa kelas, misalnya 91 apa hasil karyanya gitu dari masing-masing kelas. Iya, tidak harus sama satu level. Ya ini kan kita berbagi ya, saya dengan sekolah lain. Ya kemudian dia punya kesempatan nonton teater bersama. Di mana? Ya kalau di Bandung mungkin ada ya, di Depok di mana? Jadi diajak ke bioskop gitu. Iya mungkin seperti itu. Iya. Kan diajak ke bioskop habis teater. Kalau teater berarti mungkin dia apa bersama Mas Ismail Marzuki itu kan ya kita bisa lihat kan kalau di Bandung mungkin kan dekat tuh dengan pusat pendidikan ya UPI misalnya begitu. Kemudian mereka mendatangkan pembicara dari UPI tentang menulis best practice. Kemudian kebetulan kepala sekolahnya itu sangat support, jadi guru-gurunya setelah dilatih best practice sempat membuat. Jadi guru ya, guru membuat best practice kemudian dilombakan. Ya. Yang menilai adalah narasumber itu sendiri. Yang apa? Yang menilai adalah narasumbernya. Langsung. Iya, langsung. Keren ya? Jadi guru-guru itu banyak yang punya karya. Mereka karyanya dari murid, dari guru. Iya. Kemudian juga mereka mengadakan kolaborasi dari Humas Kurikulum Kesiswaan untuk mengadakan kegiatan literasi dengan chemistry biar menghasilkan satu literasi. Harus Bu, kolaborasi itu penting. Iya. Ya mungkin itu yang buat saya wow gitu. Ternyata kita merasa hebat ya, tapi ternyata di luar sana ada lagi ya. Makanya di atas langit ada langit tadi ya, kita tidak boleh berpuas diri seperti itu. Ya begitu mungkin seri saya Ibu Lina. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat banget. Wah, Pak Dedek nambahin. Boleh. Nyambung yang tadi Bu Haji Sri. Artinya kita kalau mau melihat indahnya hutan, kita harus keluar dari hutan itu. Kita keluar dari hutan kapan? Terima kasih Bu.
berat Bapak Ibu. Jadi harus semua ikut tergabung, baru bisa terwujud. Harus tuh kolaborasi itu penting. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi visi sekolah kita sudah selaras. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sudah bagus. Nambahin Bu Lina. Tambahin apa? Boleh. Tambahin. Bu Bekti. Tambahin. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian itu sudah luar biasa, hanya perlu actionnya. Action, betul. Betul, untuk actionnya ini harus kolaborasi. Yang utama adalah kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, untuk bisa menemukan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak. Melalui apa Ibu? Melalui bidang masing-masing. Dari ekskul A? Bisa. Dari mata pelajaran yang akademik maupun non akademik, temukan talenta anak-anak, kemudian didampingi oleh guru yang bersangkutan sebagai penanggung jawab, kemudian dilatih, diberikan materi, dilatih dan sebagainya, maka selanjutnya kita akan mudah untuk dengan pembimbingan itu, maka kita nanti mudah mau mengadakan apa, anaknya sudah siap. Misalkan opel dabil gitu, kayak tadi siap, gurunya menemukan talenta dulu, anak yang mana yang ini didampingi, diberikan materi, diberikan bimbingan, nanti pada saat pelaksanaannya sudah siap gitu. Jadi semua harus kolaborasi, bisa menentukan potensi anak. Oke, setuju Bu Bekti. Walaupun semua berpotensi, tapi ada pasti yang talenta lebih ya, itu nanti sebagai teladan teman-temannya gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Bekti. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, jadi memang kita harus jadi sih melihat talenta. Terus setelah itu memang pembimbingan. Ibu Haji, ini memang panas diskusi kita hari ini. Pembimbingan Mbak Lina ya? Iya betul, silakan Bu Haji. Baik, terima kasih. Kemarin itu di tempat yang saya studi banding, jadi semua guru menyadarkan siswa bahwa pentingnya literasi, membuat karya itu harus disadarkan ke anak. Iya. Jadi ketika kita membuat program, tidak lagi orang tua bertanya, ini wajib tidak Bu? Nah begitu. Jadi semua siswa disadarkan dulu bahwa karya tulis kamu ini akan bermanfaat sampai kamu dewasa, tidak kenang-kenang karya kamu saat SMP, seperti itu. Jadi wali kelas pun juga jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke siswa, ini program sekolah nak, ayo kita dukung. Untuk membuat buku pasti ada ongkos, nah itu harus disampaikan. Kalau beli jaket saja dengan mudah, bikin album kenangan dengan mudah, untuk buku kenapa tidak? Nah ini tolong Bapak Ibu guru semuanya mendukung supaya karya literasi buku anak-anak itu terwujud. Nah itu jadi anak-anak disadarkan oleh semua guru, semua. Ya. Terima kasih Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju. Nih visi ini harus dari hati. Jadi kalau misalnya kita mau terwujud, tanya dulu sama anak. Nah kalian di gambaran literasi itu gunanya apa? Untuk apa? Itu tuh masuk dulu kita ke mereka. Nanti mereka terpanggil. Iya ya Bu, ternyata bagus. Dari hati mereka sudah terpanggil, maka dengan sendirinya mereka mau, nggak pakai paksaan, ayo, nggak pakai lagi. Setelah mereka sudah terpanggil, dengan sendirinya mereka menyampaikan dengan bangga orang tua mereka, ini Bu hasil karya saya. Ya, jadi nggak pakai lagi ditagih lagi, Bu ini harus beli gitu. Apalagi guru-gurunya masih ragu, beli nggak ya? Beli ada karya nggak ya? Gitu. Oh iya salah, maaf. Iya benar Mas Esa. Iya, jadi dengan sadar, sama Bu, visi ini harus sadar. Kalau anak nggak sadar dari hati, itu paksaan. Jatuhnya nanti kalau mereka tidak sesuai dengan visi, hukuman harusnya nggak boleh. Kita harus dengan keyakinan dari diri sendiri. Bagus banget, super. Oke. Nah, ini adalah salah satu alat untuk mewujudkan visi. Kita menggunakan inquiry apresiatif. Jadi mengidentifikasi hal baik yang telah ada. Kita udah ya tadi mengidentifikasi semua hal baik yang sudah kita terapkan di SMP 5 Depok dan mencari
cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dari yang tadi Ibu Bapak sampaikan itu adalah salah satu strategi yang saya tangkap itu udah aksi semua tuh Bapak Ibu. Dari aksi itu sebenarnya bisa kita wujudkan dengan apa? Tadi kembali lagi dari hati, berkolaborasi, langsung kita terapkan ke anak. Ya. Selanjutnya, inquiry apresiatif ini dapat diterapkan melalui pendekatan bagja. Bagja itu kalau bahasa Sunda artinya apa Bu Ritin? Bagja senang. Senang. Ada artinya bahagia. Nah, bagja di sini ada singkatannya. B-nya buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Gimana itu caranya? Yuk kita terapkan dari visi yang sudah kita dapat, kita gunakan bagja ini. Apa sih bagja? Ada tabelnya Bapak Ibu. Ini visi yang saya sudah buat tadi. Sebagai tugas CGP, saya disuruh membuat visi. Visi saya pribadi terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena tadi saya bilang, saya nggak mau hanya unggul di prestasi, tapi dia juga tahu karakter. Jadi nggak hanya cerdas, dia tahu karakternya bagaimana. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan karakter tersebut. Oke, dilanjutkan dengan prakarsa. Ini adalah untuk salah satu menerapkan cara visi, bagaimana mewujudkan visi tersebut. Saya terapkan dalam prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ya. Jadi kembali lagi tadi, pemanfaatan teknologi memang sangat penting ya Bapak Ibu untuk kodrat zamannya anak saat ini. Mereka memang dekat sekali dengan gadget, nggak bisa dipisahin. Kalau misalnya kita ambil sebentar aja udah main colong-colongan, ya kan? Udah mau diambil, baru udah mau diambil, itulah. Oke, selanjutnya bagian bagjanya. Di sini buat pertanyaan, saya terapkan bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Caranya diskusi dulu nih dengan kita, bagaimana ya cara meningkatkan motivasi. Saya diskusi dengan rekan guru, kepala sekolah, cari referensi praktik baiknya dari guru-guru yang sudah menerapkan pemanfaatan teknologi. Next, ambil pelajaran. Nah, siapa guru yang sudah ahli memanfaatkan teknologi? Bagaimana caranya? Bagaimana memilih media? Nah, setelah sudah mendapatkan referensi tersebut, kita terapkan melalui pembelajaran praktik. Lanjut. Gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? Kita buat observasi dulu, habis itu kolaborasi melalui tim teaching. Kalau misalnya kayak kemarin, kelompok belajar, jadi kelompok belajar yang kita terapkan itu sebenarnya nggak harus banyak. Dari masing-masing maba itu udah kombel. Itu bisa, ya. Lanjut, jabarkan rencana. Kita sudah mulai berkarya untuk mewujudkan langkah-langkahnya. Apa saja medianya, bagaimana usahanya. Tidak hanya membuat perangkat pembelajaran, ada LKPD-nya, ada instrumennya, mencari media pembelajaran teknologinya yang sesuai. Atur eksekusi. Siapa nih yang bertanggung jawab memonitor? Tindakannya, buat dulu jadwal kegiatannya. Ya, ini sudah yang terakhir, bagja. Ya, jadi itu adalah gambaran prakarsa yang sudah saya buat terkait dengan teknologi. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah tergambar sekali nih visi kita ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah mau menyelesaikan pikirannya, waktunya, sudah mau bergabung di kelas diskusi kami selama 3 hari dalam CGP Angkatan 10. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Amin. Ya, saya serahkan kembali untuk MC pemandu. Silakan. Terima kasih Bu Lina. Yuk kita pergi ke Bekasi makan keripik. Tambah nikmat diberi geri coklat.
kita yang menarik, mari kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa Bapak Ibu, saya nggak ngantuk ini walaupun siang-siang. Semuanya wow banget kata Bu Istri tadi ya. Makin sore makin berapi-api tadi. Bu Lina semangat, Pak Dadang semangat, yang lain semangat. Udah wow banget ya. Ternyata sangat ini ya, banyak pertemuan kita ini banyak sekali memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk melihat kembali visi sekolah kita dan kemudian juga mengadaptasi juga dari sekolah lain yang wow. Saya ingatnya wow-nya itu tadi. Wow, ya, wow. Mari kita membuat visi yang wow untuk dijalankan sehingga hasilnya wow. Keren sekali ya Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya. Bu Lina juga keren sekali tadi. Ada kendala sedikit, mohon maaf tadi ya Ibu ya. Ada kendala di laptop. Baik, mungkin setelah ini kita berikan kesempatan untuk Bapak Budi Prasojo selaku pengajar praktik untuk memberikan penguatan kepada Ibu Lina dan kita Bapak Ibu guru sekalian. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kepada Bu Lina yang telah memandu diskusi visi dan bahasa perubahan pada hari ini. Yang terakhir ya, yang tiga dan kepada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktu untuk 3 kali mengulang hal yang sama gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada perbedaannya gitu ya. Tapi yang tadi yang saya ingat, yang saya perhatikan tadi ada satu, mungkin ketika visi itu sudah tercapai, kita jangan berhenti di visi itu. Ya. Ketika kita udah bagus nih, visi semua mimpi kita udah tercapai, kita harusnya meraih cita-cita atau mimpi kita yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita memperbaharui ya, kita kemarin mungkin kayak tadi kan baru mungkin mata pelajaran, kayak saya lihat mata pelajaran bahasa aja nih, yang lainnya belum nongol gitu ya. Bahasa Inggris, IPA-nya, IPS-nya gitu kan. Iya. Oh iya, udah tuh ya, alhamdulillah. Jadi kalau bisa ya semuanya imbang gitu ya. Jadi artinya ketika visi itu sudah tercapai, semuanya udah alhamdulillah tergambar, apalagi nah kita bisa tingkatkan jadi mungkin jadi sekolah rujukan gitu ya. Nah artinya ketika jadi sekolah rujukan, berarti kan visi kita meningkat gitu ya. Nah itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Mudah-mudahan kita tetap berusaha untuk lebih baik dari hari ini untuk hari esok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Budi atas penguatannya. Betul sekali Bapak Ibu, kita tidak boleh berpuas diri. Apa yang telah kita capai hari ini, mari kita tingkatkan ke depannya lagi. Tadi seperti yang tadi ya kata Pak Dadang, jika kita ingin di hutan, maka kita harus keluar dari hutan. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau mutasi kemana ya? Orangnya ada. Iya, jadi bisa filosofi. Saya tahu biasa nyala-nyalain biar rame. Ya, filosofi hutan. Kenapa kita kalau ingin melihat lebih indah hutan itu kita keluar dari hutan. Tadi Bu Sri kan sudah ngadain apa namanya? Tadi banding. Ya itu kan kita artinya keluar dari hutan. Ternyata di luar kok lebih indah. Kenapa kita diem aja di dalam? Gitu. Jadi kita harus keluar. Itu filosofi. Besok kita jalan-jalan. Jadi bukan makasih. Ya, jadi jalan-jalan itu. Saya setuju banget. Ini kita piknik gitu ya. Betul. Apapun istilahnya atau filosofinya tadi kata Pak Dadang betul sekali. Jika ingin kita harus terus memperbaiki visi kita ke depannya.
karena sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berjalan, maka seperti itulah kita mengikuti kodrat zaman kita agar dapat nanti memberikan tujuan tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Kahadaya Bu Lina ya. Menarik sekali Bapak Ibu, ini adalah episode terakhir dari pendampingan individu CGP. Mungkin untuk saat ini cukup sekian. Saya mewakili teman-teman yang lain sangat berterima kasih nih Bapak Ibu sudah datang panas-panasan ikut-ikutan gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini memberikan keberkahan dan juga ada ilmu yang kita dapat ya Bapak Ibu. Tetap semangat terutama untuk kita bertiga karena tugas ke depan masih sangat panjang. Terima kasih Bapak Ibu juga semoga tetap semangat karena bukan hari ini aja, nanti kita ketemu lagi. Iya. Mohon dukungan dan supportnya ya Bapak. Ya, jangan lupa klik nama TV di bawah ini. Di bawah ya Bapak Ibu di bawah. Ya, sekali lagi terima kasih. Apabila saya sebagai pembawa acara ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada yang benar, itu datang dari Allah. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Silakan dinikmati kopinya kalau masih ada Bapak. Bapak Ibu foto dulu ya Bapak Ibu, kenang-kenangan. Ayo, sendiri ya.